Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan Natanael. Natanael begitu penasaran dengan kesaksian Filipus bahwa kami telah menemukan dia, Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Awalnya memang Natanael ragu-ragu, tapi ia tidak bisa menipu hatinya bahwa ia ingin bertemu dengan Yesus. Berkat bantuan Filipus, Natanael dapat berjumpa dengan Yesus. Saat berjumpa dengan Yesus, Yesus menyebutnya sebagai orang Israel sejati. Yesus tidak menemukan kepalsuan sedikit pun di dalam diri Natanael. Yesus menemukan ada kejujuran, ada ketulusan hati dari Natanael. Yesus mengetahui bahwa Natanael tulus dan jujur ingin bertemu dengannya dan ingin selamat. Karena intensi Natanael adalah ingin bertemu dengan Yesus dan mengikutinya, dan ia tidak memiliki intensi lain. Natanael punya harapan besar akan keselamatan. Karena itu, ia ingin bertemu dengan Yesus dan ia sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Yesus sudah lebih dahulu mengenal dan mengetahui kedalaman hati Natanael. Hal ini membuat Natanael terkejut karena Yesus sungguh mengenalnya. Akhirnya Natanael sadar bahwa Yesus sungguh mengenal baik siapa dirinya. Natanael percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, raja orang Israel. Yesus pun menjanjikan kepadanya bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi daripada apa yang dialami sekarang. Ia juga akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta 3 malaikat agung, yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Gereja mengajarkan bahwa sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Ketiga malaikat agung itu mendapat anugerah atau keistimewaan masing-masing dari Tuhan. Ketiga malaikat agung itu melaksanakan tugas dan peran yang dipercayakan Tuhan. Mikael adalah malaikat yang menghalau kegelapan serta membantu manusia dalam pertempuran melawan si jahat. Mikael adalah malaikat agung
dan panglima bala tentara surga. Mikael berarti siapa seperti Allah. Malaikat Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya. Malaikat yang membelot dan tidak taat kepada Allah. Mikael dipandang sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan umat. Mikael juga dikenal sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Malaikat Gabriel mengemban tugas pewartaan kabar sukacita kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Gabriel dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Gabriel berarti Allah adalah kuat atau Allah adalah agung. Malaikat ini tampil sebagai pembawa kabar gembira. Gabriel juga dikenal sebagai pelayan dan utusan Allah. Gabriel diutus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Allah. Rafael adalah malaikat yang diberikan tugas untuk menyembuhkan dan pelindung dalam perjalanan. Rafael berarti tabib Allah, obat Tuhan, atau Tuhan menyembuhkan. Rafael dihormati sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwa manusia, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, para malaikat agung yang kita rayakan hari ini adalah perpanjangan tangan Allah. Mereka diutus Allah untuk mendampingi kita agar kita selamat sampai kepada Allah. Para malaikat adalah pelayan Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kristus dan hanya Kristus sajalah yang dapat menyelamatkan kita. Para malaikat itu melayani kita agar kita selalu bersama Tuhan dan selalu mengalami keselamatan dari Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan menganugerahkan para malaikat agung untuk kebaikan kita. Kita juga disadarkan bahwa Tuhan mengutus kita menjadi alatnya, menjadi malaikat satu sama lain. Artinya, kita diutus untuk mewartakan kebenaran Tuhan, melakukan kebaikan, menghadirkan sukacita, meringankan penderitaan sesama, dan mengalahkan kejahatan dan dosa. Kita diajak untuk saling membantu satu sama lain, saling melindungi, dan saling menolong agar kita sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita hadir bagi sesama untuk membantu sesama kita mencapai keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Marilah kita memohon doa dari ketiga malaikat agung ini agar kita setia menjadi pelayan Tuhan dan setia membantu sesama kita mencapai keselamatan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.